Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dengan nuansa baru kita belajar dari RTH Kota Banjarmasin, Kamboja. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian terlebih dahulu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, dimulai. Jadi materi yang kita pelajari pada hari ini masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu tentang pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Dan kita jadikan Kota Banjarmasin sebagai objek pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan, buku LKS, dan juga buku paket agar nanti kalian lebih mudah dalam belajar. Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi dari Kalimantan Selatan. Apakah menurut kalian masih perlu dibangun? Apakah fasilitas yang ada di Kota Banjarmasin masih belum baik? Lalu bagaimana dengan kondisi sosial serta budayanya? Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saja sampai saat ini masih dibangun. Karena walaupun kondisinya sudah baik, tapi akan selalu timbul permasalahan, akan terdapat banyak kekurangan nantinya karena perkembangan kehidupan di masyarakat serta perkembangan zaman. Oleh karena itu, Kota Banjarmasin juga seperti itu. Walaupun sekarang mungkin kondisinya sudah lumayan bagus, tapi tetap harus ditingkatkan, tetap harus dibangun. Karena dalam lingkungan masyarakat setiap harinya pasti akan ada permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus diatasi dengan cara pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor, dan tujuannya nanti untuk bisa mensejahterakan seluruh penduduk ataupun masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Luas wilayah Kota Banjarmasin kurang lebih adalah 98,46 km persegi. Selanjutnya jumlah dari penduduk Kota Banjarmasin setiap tahunnya bertambah. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2016 kurang lebih adalah 684.000 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017 kurang lebih adalah 692.000 jiwa. Dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan, yakni kurang lebih 700.000 jiwa. Sedangkan tadi jumlah dari luas wilayah Kota Banjarmasin tetap. Tentu saja nanti ini akan menimbulkan permasalahan, terutama di bidang perumahan ataupun nanti ekonomi. Lalu pemenuhan dalam kebutuhan pangan. Tentu saja semakin banyak orang, maka nanti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan itu juga akan terpengaruhi. Jadi oleh karena itu Kota Banjarmasin harus selalu dibangun agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Jadi ada beberapa masalah yang sering menimpa ataupun menerpa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tingginya angka pengangguran. Jadi angka pengangguran ataupun angkatan kerja yang belum mendapatkan kerja itu sangat banyak. Lalu karena banyaknya pengangguran tadi, permasalahan yang kedua adalah tumbuhnya slum area ataupun daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah kualitas kesehatan masyarakat yang rendah. Dan yang terakhir adalah tingkat kriminalitas yang tinggi di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang timbul tadi? Selain untuk melaksanakan pembangunan wilayah, pemerintah juga nantinya akan memilih wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pusat pertumbuhan itu bukan hanya dipilih oleh pemerintah, namun juga bisa tumbuh secara alami. Jadi nanti akan ada wilayah-wilayah yang menonjol di sekitar wilayah tersebut, lalu nanti akan menjadi secara otomatis akan menjadi pusat pertumbuhan. Pusat-pusat wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan itu biasanya nanti akan dijadikan sebagai ibu kota wilayah tersebut. Jadi apabila sebelumnya kalian hanya mengetahui ibu kota itu hanya milik negara, sebenarnya tidak. Sebenarnya kabupaten kota juga mempunyai ibu kota. Selanjutnya kecamatan juga mempunyai ibu kota. Sampai ke tingkat kelurahan juga mempunyai ibu kota. Jadi tingkatan ibu kota sangat banyak, dari yang terbesar negara, lalu turun ke provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan.
Selanjutnya, wilayah pusat pertumbuhan yang dijadikan sebagai ibu kota daerah adalah misalkan daerah Pelehari, kota Pelehari itu dijadikan sebagai ibu kota kabupaten dari Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya di Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura ataupun kota Martapura dipilih menjadi ibu kota kabupaten. Dan yang terakhir adalah Marabahan yang dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Namun, pemerintah tidak hanya berfokus untuk membangun wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah-wilayah di luar pusat pertumbuhan juga akan dibangun oleh pemerintah agar kesejahteraan yang ada di lingkungan tersebut dapat merata, sehingga dapat mewujudkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, tugas kalian adalah untuk mengamati wilayah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Daerah ataupun kelurahan mana yang menjadi pusat pertumbuhan di daerah kecamatan kalian. Silahkan kalian amati kenapa kelurahan tersebut menjadi pusat pertumbuhan di wilayah kecamatan kalian. Selanjutnya kalian lihat apa dampak dari adanya daerah pusat pertumbuhan tersebut bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Misalkan di daerah kecamatan Banjarmasin Tengah, pusat kegiatannya ada di daerah Teluk Dalam. Apa yang menyebabkan daerah Teluk Dalam menjadi pusat kegiatan? Ternyata kalau kita amati di sana, di daerah Kecamatan Teluk Dalam ada Pasar Teluk Dalam. Lalu apa dampak dari Pasar Teluk Dalam tersebut? Apakah dampak dari pembangunan Pasar Teluk Dalam atau pengaruh Pasar Teluk Dalam bagi lingkungannya? Ternyata karena ada Pasar Teluk Dalam maka terjadi banyak aktivitas manusia di dalamnya. Banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut membuka peluang usaha baru, misalkan adanya usaha rumah makan. Karena banyaknya aktivitas manusia, tentu saja mereka memerlukan asupan makanan, atau akan adanya usaha ponsel yang nantinya diperlukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi di wilayah tersebut. Akan ada bengkel sepeda motor, lalu penjual bensin eceran, dan lain-lain. Dan nantinya di sekitar Pasar Teluk Dalam tersebut akan menjadi ramai dan wilayahnya berkembang. Mengetahui jumlah penduduk di kecamatan atau kelurahan kalian masing-masing. Lalu juga untuk mengetahui ibu kota dari kecamatan kalian, kalian bisa melihat datanya di data BPS Kota Banjarmasin. Kalian bisa melihat video tentang cara mengambil data di BPS dan video tersebut sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi, seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.